Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Cat Tegal Studio. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang cara pembuatan tampak di AutoCAD. Dan video saya sebelumnya saya telah membuat tentang pembuatan denah dan denah rencana atap. Dan untuk yang penasaran bagaimana proses pembuatannya, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Baik, setelah kita bersama-sama membuat denah dan denah rencana atap, kemudian di video saya kali ini saya akan memberikan cara membuat tampak di AutoCAD, dan di sini saya telah memberikan contoh berbentuk PDF. Ini adalah contoh gambarannya. Kalian bisa download di link deskripsi yang telah saya sediakan. Kemudian untuk kalian yang belum mempunyai denahnya dan ingin mengikuti video tutorial saya, kalian bisa download juga file DWG-nya, namun dalam bentuk blok seperti ini, dan layernya putih polos seperti ini tanpa layer, dan kalian bisa download gratis. Kemudian kita langsung saja ke tutorial pembuatan tampak depannya. Langkah pertama, kita copy terlebih dahulu denahnya. Kita freeze untuk bagian yang tidak kita perlukan, seperti garis potongan, kemudian furnitur, keramik, dan kita juga tidak membutuhkan arsiran carport, juga taman, kemudian pasangan bata. Kita kopikan, dengan cara CO, kemudian enter, kita tarik. Setelah itu kita kembalikan ke posisi normal, klik layar ini, kemudian dan klik hingga layarnya kembali normal seperti ini. Setelah kita kopikan denahnya, kemudian kita buat garis bantu untuk membuat tampaknya dengan cara XL enter, V enter untuk vertikal, kemudian klik untuk garis bantu ini, klik di bagian sisi dindingnya, karena di sini sisi bagian samping biasanya ketebalan dindingnya itu terlihat. Kemudian kita buat untuk garis jalannya terlebih dahulu dengan cara XL enter, H enter, kemudian kita break untuk garis jalannya dengan cara BR, kemudian enter, klik garis jalannya, kemudian tarik, kemudian kita gunakan lagi BR, enter, klik garis jalannya, kemudian tarik, dan setelah itu kita trim dengan cara TR enter, klik garis jalan tadi, kemudian enter. Kita hapus saja untuk bagian yang ada di bawah jalannya. Kemudian kita bisa lihat untuk gambar contohnya. Kemudian kita buat untuk ketinggian dari lantai nolnya, dan di sini adalah patokan untuk ketinggian selanjutnya seperti ini, seperti list plank, dan ada ketinggian genteng nok. Kita bisa menggunakan untuk acuan menggunakan elevasi 0,0 nya. Kita offset saja dengan cara O enter, kita masukkan angkanya yaitu 30 cm, klik dan tarik ke atas, dan kita buat lagi untuk garis bantu di bagian ini, di bagian sebelah kirinya, karena ini akan terlihat. Setelah itu kita trim, TR, klik, kemudian kita hapus, dan kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Kita hapus saja ini, kemudian kita masukkan untuk ketinggian dari ring baloknya.
enter, kemudian masukkan angkanya. Di sini saya menggunakan ketinggian ring baloknya itu 3,3 meter. Kemudian klik dan kita taruh saja di sini hanya untuk garis bantu saja. Kemudian kita offset lagi tinggi 50 cm. Ini adalah untuk ring balok yang sebelah kiri, dan ini garis yang di bawah ini untuk ring balok yang sebelah kanan. Karena ketinggiannya berbeda, jadi ring baloknya juga memiliki ketinggian yang berbeda pula. Dan saya akan membuat untuk bagian di bawah ring balok terlebih dahulu, setelah itu lanjutkan ke bagian atapnya. Dan revisi sedikit, untuk sebelah kirinya ketinggiannya yaitu 3,9 meter. Saya offset saja, kita masukkan angkanya yaitu 60, klik dan tarik ke atas. Dan ketinggian dari lantainya yaitu 3,9. Apabila tips sedikit, apabila kalian ingin mengetahui jarak dari objek satu ke objek yang lainnya, kalian bisa menggunakan perintah dis dengan cara DI kemudian enter, klik bagian mana saja yang ingin kalian ukur jaraknya. Dan di sini kita bisa lihat DI enter, klik dan klik, dan di sini ada X yaitu untuk jarak bagian sampingnya. Jarak ini yaitu X, DI enter, klik, di situ ada X dan Y, DI enter, klik. Walaupun teman-teman itu mengukur dengan miring seperti ini, ukurannya itu tetap akan terlihat. Kita bisa lihat, kita akan ukur untuk bagian X nya terlebih dahulu, yaitu jarak untuk ke sampingnya, yaitu menggunakan X. Apabila ke atas itu akan terlihat untuk jarak Y nya. Di situ kita bisa lihat untuk Y nya itu yaitu untuk ketinggiannya 3 meter. Begitupun ketika kita ingin mengukur jarak untuk garis ini dan garis ini, kita bisa menggunakan DI enter, klik garisnya, dan di sini kita bisa lihat yaitu jaraknya 3150 atau dibaca 3,15 meter. Meskipun teman-teman mengukurnya dengan cara miring seperti ini akan tetap terlihat, dan untuk distance-nya adalah panjang dari garis ini, garis miring ini, itu distance-nya sesuai dengan panjang garisnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk Y-nya yaitu 1625 atau 1,625. Kita ukur dengan cara diagonal seperti ini, dengan cara DI enter, kemudian kita ukur dengan diagonal seperti ini, dan bisa terlihat yaitu untuk Y nya 3300 dan untuk X nya 3150, dan distance nya atau kemiringan diagonal tadi 4562. Seperti itu cara mengukur menggunakan distance. Dan kita lanjutkan, kita potong saja untuk garis selain untuk kita potong saja karena kita akan fokus ke bagian bawah ring baloknya terlebih dahulu. Dan di sini hapus garis-garis yang tidak digunakan. Nah, seperti ini. Dan di sini terlihat yaitu ada kusen jendela, dan di sini terlihat lagi ada kusen pintu, dan di sini kusen jendela lagi, dan di depan kusen ini ada kolom yaitu ukurannya 30 kali 30. Kita bisa cek yaitu 32 cm. Kemudian kita bisa menggunakan garis bantu untuk membuat XL, kemudian V untuk membuat
kolomnya. Langkah awal untuk membuat tampak itu, kita bisa lihat bagian terdepan terlebih dahulu untuk digambar. XL enter, V enter, kemudian klik bagian sisi luar dari kolomnya. Kemudian kita bisa lihat ketinggiannya di sini. Ketinggiannya yaitu di bawah kanopi beton, dan di sini kanopi betonnya yaitu 2,75 cm untuk kanopi betonnya, dan di sini ada sekitar 30 cm dari kanopi beton ini untuk bagian kolomnya. Kita bisa potong saja dengan cara TR enter, klik. Kita potong untuk bagian di bawah tanahnya, kemudian kita offset dengan jarak 2750, kemudian dan kita buat terlebih dahulu kanopinya. Kemudian kita offset, kita beri ketebalan untuk kanopinya, kita tarik ke bawah, kita offset 10 cm, kita klik dan tarik ke bawah, dan ini adalah ketebalan dari kanopinya. Kita lihat kanopinya, dan di sini kanopinya ternyata sejajar dengan kolomnya. Kita extend saja, kemudian setelah sudah terbentuk pola dari kanopinya, kita bisa membuat rectangle dengan cara REC, kemudian enter, klik dan klik, kemudian kita trim saja untuk garis yang tidak kita perlukan. Kita hapus garis yang tidak diperlukan, kita trim lagi, dan apabila sudah, di sini untuk batas dari kolomnya itu sekitar 30 atau 40 cm, dan di sini sebenarnya 30 cm. Jarak ini dan ini kita masukkan, enter 30 enter, atau kita buat garis bantunya terlebih dahulu. Kita offset dengan 30 cm dan kita trim saja dengan cara TR enter, klik, dan kita hapus garis yang tidak kita perlukan, kemudian TR 2 kali, TR enter enter, dan kita hapus garis yang tidak perlu, dan kita offset. Dan di sini ada jarak sekitar 5 cm. Kita terapkan ke contoh denahnya. Kita offset dengan cara enter. Kita masukkan angkanya yaitu 50, kemudian enter, klik dan klik, kemudian kita extend dengan cara AX enter, klik di kanopinya, kemudian klik lagi, kita potong dengan cara TR enter, klik bagian yang kita perlukan. Dan di sini ada 15 cm. Di sini ada jarak 15 cm yaitu untuk plafon di teras, dan di sini ada 10 cm untuk bagian ban-banan di atas kanopi. Baik, kita buat saja. Kita pecah saja terlebih dahulu untuk rektangelnya. Kita X, kemudian kita offset dengan jarak 150, kemudian enter, klik, dan kita offset lagi 10, kemudian enter, dan kita offset lagi yaitu dengan jarak 10 cm lagi, dan kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Maaf, ini untuk garis bantu tadi. Kita trim dengan cara TR enter, seleksi objeknya, kemudian enter, hapus garis yang tidak diperlukan. Di sini juga sama, TR enter, klik, dan hasilnya akan seperti ini. TR enter enter, kemudian maaf, TR enter enter, dan ini dia
dari tampak depannya mulai ada pola, dan setelah itu kita membuat untuk kusen jendelanya. Caranya sama, kita copy saja terlebih dahulu untuk kusennya, kemudian kita buat untuk tampak depan dari kusennya. Kita buat terlebih dahulu garis bantunya dengan cara XL enter, V enter, klik bagian-bagian yang terlihat dari tampak depannya. Dan di sini kita membuat untuk kusennya terlebih dahulu, setelah itu daun jendelanya. Dan kita bisa lihat untuk jendelanya memiliki ketinggian atau memiliki jarak dari bawah ke atas itu 160 cm atau 1,6 meter. Kita bisa menggunakan XL enter, H enter, klik bebas di mana saja, kemudian kita offset, kita sesuaikan dan kita ukur dulu. Kita sesuaikan dengan kusen atau ketebalan kusen yang ada di samping tadi. Kita bisa lihat untuk X nya yaitu 4 cm, kemudian kita offset sesuai dengan jarak yang tadi yaitu 4 cm atau 40 mili. Kemudian setelah itu kita kopikan dengan cara CO enter, klik 100 atau 1,6 meter, kemudian kita hapus saja untuk garis yang tidak kita perlukan. Nah, di sini mulai terbentuk polanya. Kemudian ketik perintah J kemudian enter, seleksi semua objeknya kemudian enter, dan di sini akan terhubung semua garis yang kita buat tadi. Kemudian kita offset dengan jarak sesuai dengan yang ada di denah kusennya seperti ini, yaitu jaraknya kita lihat X nya yaitu 6 cm. Kita offset dengan cara O enter 60 enter, klik, dan ini adalah daun jendelanya. Kita bisa lihat dan ternyata sejajar. Kita lihat sejajar. Apabila sudah dipastikan sejajar, kemudian kita hapus saja garis bantunya. Dan setelah itu kita buat untuk bagian rosternya, untuk bagian dan setelah itu kita buat untuk list. Biasanya saya buat list untuk daun jendelanya yaitu 5 mili seperti ini. Nah, setelah itu kita hatch dengan cara H enter. Di sini kita cari hatch yang bernama R Pro. Kita ubah angle-nya ke 45, dan di sininya kita menggunakan skala 1 terlebih dahulu. Setelah itu kita klik di bagian kacanya, kemudian kita sesuaikan skalanya. Apabila masih terlalu kecil, kita bisa besarkan seperti ini, sesuaikan. Dan apabila sudah proporsional seperti ini, kemudian klik enter saja. Langkah berikutnya kita buat untuk rosternya. Kita gunakan XL seperti biasa, menggunakan extra line, kemudian kita buat garis horizontal seperti ini. Kita pindah dengan jarak
yaitu 10 cm atau 15 cm juga tidak apa-apa. Kita beri jarak 10 cm, kemudian XL, enter, V enter. Kita letakkan di bagian dalam rangka kusennya, kemudian kita offset dengan jarak 150. Kemudian setelah terbentuk polanya seperti ini, kita buat rectangle dengan cara REC, enter, klik dan klik. Kita hapus saja garis bantunya dan kita offset dengan ketebalan 2 cm. Dan rosternya pun sudah jadi, kemudian jendelanya sudah siap. Dan langkah berikutnya yaitu mengubah ke warna layar yang berbeda-beda. Di sini untuk kaca dan listnya, kita bisa lihat kaca dan listnya ini saya ubah ke warna nomor 8, dan di sini saya ubah ke warna nomor 9. Dan setelah itu kita blok saja dengan cara seleksi semua bagian jendelanya, kemudian B, enter. Kita beri nama jendela, jendela 1, kemudian oke, dan klik objeknya kita ubah ke layer kusen. Baik, untuk layar kusen sudah selesai dan kita pindahkan, dan kita bisa lihat kembali di sini ada ketinggian kusen yaitu 2,1. Kalian bisa buat patokannya dengan cara XL, enter, H, enter. Klik bagian nolnya, bagian dasar lantainya, kemudian kita offset dan kita beri jarak yaitu 2,1 meter. Klik dan tarik ke atas, dan ketinggian kusennya sudah terlihat. Kita tinggal pindahkan dengan cara M, enter. Klik dan tarik ke bawah dan tempelkan ke bagian ketinggian 2,1 meternya, kemudian E, enter. Dan setelah membuat untuk jendelanya, di sini juga masih ada jendela, kita letakkan, kita sejajarkan, kita copy, kita gunakan garis bantunya terlebih dahulu, kemudian kita copy dengan cara CO, enter, klik jendelanya, kemudian klik, dan ini sejajar dengan bagian denahnya. Kita hapus saja untuk garis bantunya, dan setelah membuat kusennya, kita membuat untuk daun tanduk kusen pintunya. Kita copy saja ke bawah dengan cara CO, enter, kemudian klik, dan di sini sudah mulai. Dan setelah itu kita buat rangka kusennya terlebih dahulu seperti tadi, klik dan klik. Kita buat untuk bagian horizontalnya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah pintunya. Kita offset dengan jarak yaitu 2,1 meter seperti ketinggian tadi kusen jendelanya. Kemudian kita offset 50 karena di sini yaitu 50 mili atau 5 cm. Kita samakan untuk bagian atasnya juga yaitu 5 cm. Kemudian setelah itu TR, enter, enter. Kita blok semua bagian garisnya, kemudian kita rapikan. Nah, setelah itu kita join saja garisnya agar J, enter.
kita abaikan saja dan di sini. Dan setelah itu kita buat untuk daun pintunya. Seperti tadi kita buat rectangle terlebih dahulu dengan cara REC, enter, klik bagian dalam rangkanya, kemudian klik lagi, kemudian kita offset dengan cara O, enter, dan tadi kita bisa lihat jaraknya yaitu DI, enter, klik, yaitu untuk Y nya itu 10 cm. Jadi kita bisa offset dengan jarak 10 cm, kemudian enter, klik dan tarik ke dalam. Setelah itu kita tarik lagi untuk di bagian bawahnya ini, saya akan menambahkan yaitu 8 cm, kemudian enter. Kita bisa hapus saja untuk garis bagian, untuk garis bantunya. Kemudian seperti tadi kita offset dengan 1 cm untuk listnya agar lebih terlihat, dan di jendela juga lebih baik 1 cm agar bisa terlihat, dan kita bisa ubahnya dengan cara BE, enter, dan di sini akan terlihat tampilan, kemudian oke, akan terlihat tampilan blok editor seperti ini. Kita offset 10 untuk bagian listnya, kita hapus dan kita trim untuk bagian. Oke, kita keluar, kita ubah layarnya terlebih dahulu. Kita keluar dari blok editornya dengan cara BC, kemudian enter, kemudian save change, dan jarak listnya itu sudah 1 cm. Lanjut ke pembuatan kusennya, kita bisa lihat di tampak ada tali air, dan di sini ada tali air dengan ketebalan 1 cm juga, dan di sini untuk jarak ininya bisa kita sesuaikan. Kita buat untuk garis bantunya terlebih dahulu, kemudian kita klik XL, enter, kita ketik XL, enter, kemudian V, enter, klik dan klik. Ini untuk garis bantu membuat tali airnya. Kita bisa copy dengan cara CO, enter, klik dan tarik. Kita bisa masukkan jaraknya, saya di sini menggunakan jarak 10 cm, kemudian kita copy lagi, masukkan jaraknya itu 10 cm, kemudian kita hapus dengan cara TR, enter, klik dan enter, seleksi bagian yang tidak kita perlukan dan kita hapus saja untuk garis bantunya. Kemudian kita rapikan dengan cara TR, enter, enter, TR, enter, enter, klik. Kita rapikan untuk garis tali airnya, dan tali air ini kita masukkan layer nomor 9. Setelah itu kita buat seperti tadi rosternya menggunakan langkah-langkah seperti tadi, XL, enter, H, enter, kemudian klik bagian atas untuk kusennya, kemudian kita move dengan jarak 10 cm, dan kita XL, enter, V, enter, kita klik di bagian dalam rangka kusennya, kemudian kita offset lagi dengan jarak 150 atau 15 cm ke atas, dan kita buat rectangle-nya dengan cara REC, enter, klik dan klik. Kita offset dengan ketebalan 2 cm, dan untuk rosternya sudah selesai. Sama seperti langkah pertama, yaitu kita blok dengan cara B, enter, kita ubah namanya ke pintu, pintu 1, kemudian oke. Dan untuk kusennya sudah jadi. Kita tinggal masukkan atau kita ubah terlebih dahulu layarnya ke layar kusen, dan kita bisa masukkan dengan seperti ini.
Dan seperti ini. Apabila kalian mendapati tampaknya seperti ini, kalian bisa menggunakan metode Xclip untuk merapikan gambarnya. Klik terlebih dahulu untuk bloknya tadi, blok pintu satu tadi kita klik dan kita ketik XC enter. Kemudian di sini ada new boundary, kita klik dan di sini kita klik lagi rectangle dan kita rapikan garisnya. Klik XL enter, new boundary, kemudian rectangle, kemudian klik untuk di bagian sisi kiri dari kolomnya, kemudian klik bebas untuk di sebelah kirinya, seperti itu. Jadi Xclip ini fungsinya untuk memotong blok yang telah kita buat. Caranya XC enter atau seleksi objeknya terlebih dahulu, kemudian XC, kemudian enter lagi, kemudian enter lagi, kemudian klik bagian yang ingin kita potong seperti ini. Kita juga bisa mengeditnya. Klik geser, dan seperti itu contohnya. Dan apabila kalian mendapati ketika menggunakan, saya beri contoh XC enter, kemudian di sini rectangle enter. Dan apabila kalian mendapati Xclip milik kalian itu ada garisnya seperti ini, cara mengatasinya kalian bisa menggunakan X, dan di sini ada Xclip frame, klik saja, kemudian angka 2 ini kita ubah ke angka 0, kemudian enter, dan otomatis framenya itu tidak akan terlihat seperti ini. Dan oke, untuk menghapus Xclip kalian bisa menggunakan cara EX enter, dan di sini ada menu delete, kita bisa klik delete-nya seperti ini, otomatis Xclip itu akan terhapus. Baik, itu seputar untuk Xclip-nya. Dan setelah itu kita lihat lagi ke contoh gambarnya. Di sini ada ornamen, di sini juga ada ornamen. Dan di bagian bawah list pelangi ini ada kusen lagi, kusen jendela. Dan di bawah list pelang ini ada ornamen kamprot. Dan di sini ada ornamen batu alam. Kita lanjut ke pembuatan ornamennya. Kita bisa lihat di sini ada jarak antar ornamennya, yaitu 15 cm dari kusennya. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu untuk ketinggian list pelangnya, supaya untuk patokan seperti tadi. Dan kita buat patokan untuk ketinggian list pelangnya, gunakan garis bantu dengan cara XL enter, H enter, klik, dan kita buat jaraknya dengan cara O enter, kemudian masukkan yaitu 2750, klik dan tarik ke atas. Di sini adalah patokan untuk list pelangnya. Kita bisa trim dengan cara TR enter. Kita hapus saja untuk garis yang tidak kita perlukan. Ini list pelangnya, kita offset dengan jarak 20 cm. Ini adalah garis list pelang. Di sini juga sama. Kita bisa lihat untuk ketinggian list pelangnya yaitu
3,65. Kita bisa offset dengan jarak 3650, kemudian enter, klik, dan di sini ada garisnya. Kita offset lagi 20 cm, TR, enter. Kita hapus untuk garis yang kita perlukan, dan ini kita biarkan saja karena ini adalah ketinggian dari, atau apabila merasa terganggu. Dan oh iya, kita masukkan XL, enter. Kita buat garis bantunya, kita offset dengan jarak 15 cm, klik dan tarik ke samping kiri, dan di sini dia ornamennya. Dan jangan lupa untuk karpotnya, masukkan karpotnya terlebih dahulu, dan di sini karpotnya kita bisa masukkan dengan jarak enter 150. Di sini bisa menggunakan jarak 150 karena karpot ini menyesuaikan di lapangan saja. TR, enter. Kita hapus di bawahnya, kita hapus seperti itu. Kemudian kita buat garis, dan untuk bagian bawah balok sudah selesai. Kita tinggal mengubahnya ke layar masing-masing. Kita rapikan, kita blok semuanya, kita tekan shift, kemudian klik bagian untuk kusennya, kemudian kita ubah ke layar dinding. Setelah itu kita seleksi untuk bagian displangnya, kita ubah ke layar atap, dan kita ubah warnanya ke warna nomor 43, dan kita biarkan ini ke layar 0 sebagai patokan untuk. Setelah itu kita berikan hedge, kita ubah ke arkon, sesuaikan untuk skalanya agar tidak terlalu longgar, dan seperti ini. Kemudian enter, kita map through dengan cara MA, klik, dan layarnya berubah menjadi layar dinding. Kita ubah saja warnanya ke warna nomor 8 sebagai warna arsiran. Kemudian kita H, enter, klik, kemudian enter, kita MA saja, kita map stroke saja. Kemudian kita copy dengan cara CO, enter, klik bagian sudutnya, kemudian kita beri jarak 3 meter. Kita klik lagi objek headnya, kita pindah dengan jarak sama seperti tadi, yaitu 3 meter. Kemudian kita klik dan kita ubah ke arsiran seperti ini. Kita ubah angle-nya 0, enter. Kita ubah skalanya, apabila masih terlalu rapat kita ubah lagi, dan oke. Untuk arsiran batu alamnya sudah selesai. Dan untuk pembuatan tampaknya mungkin kita cukupkan terlebih dahulu, dan kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan semangat untuk kalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.